Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak untuk Hima Farsi yang memberikan saya kesempatan untuk kita sharing aja ya. Jadi kita lebih ke arah sharing keilmuan saja karena saya juga bukan ustazah gitu kan. Jadi nanti saya lebih menampilkan data-data stat dan jadi kupas bersama terkaitan dengan hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian COVID-19 dan baik dampak negatif maupun dampak positif yang kita alami karena pandemi COVID-19. Mungkin sebelum saya ke arah dampak-dampak, pertama kita harus pahami terlebih dahulu apa itu COVID-19, kemudian bagaimana caranya COVID bisa menginfeksi manusia gitu. COVID itu dia suatu virus gitu, virus keluarga SARS-CoV-2, di mana dia satu keluarga dengan keluarga SARS-CoV. Dia itu satu unit gitu kan, satu unit di mana dia mempunyai materi genetik, itu materi genetiknya itu berupa RNA ya. Kemudian di mana RNA-nya itu dia terlindungi oleh selaput protein, kemudian di situ juga ada namanya apa sih? Yang kayak paku-paku gitu kan yang menempel-nempel di permukaan virusnya itu. Itu namanya protein spike gitu, protein spike protein. Kemudian virus itu dia bisa memperbanyak dirinya gitu. Jadi virus itu dia bisa memperbanyak dirinya, tapi caranya dia memperbanyak diri itu merugikan gitu. Artinya dia bisa memperbanyak dirinya dia ketika dia menempel pada jaringan hidup atau pada sel inang. Salah satunya adalah manusia. Jadi virus itu dia bisa mereplikasi dirinya atau bisa memperbanyak dirinya ketika dia bisa menginfeksi sel inang, yaitu manusia. Bagaimana caranya dia bisa menginfeksi? Ada tahapannya, ada prosesnya. Jadi ketika ada orang yang kena COVID, kemudian dia bersin, dia batuk, dia berbicara, nah itu virus itu dia bisa masuk ke tubuh manusia melalui udara. Nah, sehingga mengapa kita menggunakan masker dari hidung sampai mulut sampai dagu gini ya, supaya ketika ada orang yang terinfeksi virus kemudian bersin, batuk maupun berbicara itu virusnya nempelnya di masker, tidak masuk ke saluran pernafasan kita. Ketika dia berhasil masuk ke saluran nafas kita, kan, si virusnya itu dia akan bertemu dengan salah satu reseptor. Salah satu reseptornya adalah reseptor AC inhibitor, ACI, nama reseptornya. Dia menempelnya apa? Kalau teman-teman melihat struktur virus itu virus itu kan kalau di dalam mikroskop kan bulat gitu ya, bulat, kemudian ada ada paku-paku yang nempel. Nah, itu yang protein spike itu. Nah, nanti protein spike itu ya, itu dia akan menempel atau akan bertemu dengan reseptor AC1 inhibitor. Dan dia akan bertemu dengan reseptor ACI. Ketika dengan reseptor ACI, gitu kan, nah barulah si RNA itu akan keluar dan akan memproduksi lebih banyak RNA sehingga virusnya itu bisa mereplikasi diri atau bisa berkembang banyak gitu. Nah, ACI gitu kan, reseptor ini itu dia paling banyak berada di saluran pernafasan kita, terutama di organ
paru-paru. Gitu. Jadi kasus kecil ya, yang mempunyai penyakit bawaan pneumonia itu virus. Dan ada juga yang meninggal itu orang-orang yang kena penyakitnya asma itu kan memang di dalam tubuhnya sudah nggak bagus kan, datang virus berarti akan memperparah keadaan. Kemudian kalau orang penyakit diabetes, penyakit yang lainnya itu bisa mudah sekali terinfeksi virus, itu karena jadi di dalam tubuh kita ya itu ada namanya sistem imunitas. Jadi Allah itu luar biasa sekali menciptakan tubuh kita. Jadi kita punya sistem imunitas. Imunitas itu ada dua, imunitas alami dan imunitas adaptif. Kalau alami itu dia terbentuk dari dalam tubuh kita. Sistem imun ini bisa mengenali benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya adalah virus. Nah, ketika sistem imun kita dalam keadaan yang baik, dia bisa bekerja secara optimal. Nah, ketika dia bisa bekerja secara optimal, ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, gitu kan, nah itu bisa ditangkal sama sistem imun. Nah, tapi beda dengan orang-orang yang sudah mempunyai penyakit bawaan, orang-orang yang sudah tua, pasti kan organ menghasil sistem imunnya sudah berkurang, gitu kan, sensitivitas imunnya juga berkurang, sehingga pertahanan tubuh kita itu juga berkurang. Makanya virus itu bisa masuk ke dalam. Virus itu bisa menyebabkan kematian bagi orang-orang yang sudah tua, orang yang punya penyakit bawaan. Karena sistem imunnya rendah. Itu COVID-19 ya. Kemudian sampai dengan detik ini, bukan detik ini, saya kemarin saya lihat data tanggal 28 itu angka kejadian COVID-19 itu secara dunia itu terkonfirmasi 9.825.539 jiwa yang terkonfirmasi COVID di seluruh dunia. Kemudian data yang meninggal dunia itu 495.388 jiwa meninggal dunia. Kemudian COVID-19 paling tinggi masih di Amerika, kemudian nomor 2 di Eropa. Amerika itu sekitar 4 jutaan, hampir 5 juta, mungkin hari ini 5 juta. Eropa masih 2.600.000, ya. Asia kita masih 735. Untuk Indonesia sendiri, terakhir pada tanggal 27 Juni saya cek datanya, itu yang terkonfirmasi positif COVID itu ada 52.812 jiwa yang terkonfirmasi positif, ada 52.000. Yang meninggal dunia ada 2.720 jiwa. Yang sembuh ada 21.909 jiwa. Kemudian dengan adanya COVID ini, itu ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa COVID itu dia adalah unit yang sangat kecil, bahkan ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang gitu ya, kayaknya makhluk tak kasat mata gitu kan, tapi bisa mematikan. Dan ternyata COVID itu dengan makhluk yang sangat, bukan makhluk ya, dengan unit yang paling kecil, itu dia bisa meluluhlantahkan dunia. Bahkan negara-negara maju, ya, maju secara teknologinya, seperti misalkan Cina itu maju teknologinya, itu juga kalah dengan COVID. Dikalahkan dengan COVID. Amerika, di mana Amerika itu adalah negara yang bisa kita lihat kekuasaannya luar biasa, adiguna gitu ya bahasanya ya, kalau dulu, itu juga kalah dengan COVID. Italia, di mana Italia itu terkenal sekali di dunia bahwa sistem kesehatannya, kedokterannya itu sangat maju sekali, tapi ternyata kalah dengan COVID. Apalagi kita gitu ya, itu kita bisa melihat dari situ bahwasannya ketika Allah
sudah memutuskan gitu kan. Ketika Allah sudah berkehendak, unit atau makhluk paling kecil pun itu Allah turunkan di dunia, itu bisa meluluhlantahkan dunia. Bahkan bisa mengalahkan negara-negara yang berkuasa. Itu luar biasa, hanya makhluk kecil saja. Itu pastikan segala sesuatunya kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, segala sesuatu yang terjadi di bumi ini pasti atas kehendak Allah. Pasti atas kehendak Allah. Dan ketika Allah menurunkan suatu musibah, ketika Allah menurunkan suatu ujian kepada kita, nah inilah saatnya pembuktian diri, aktualisasi diri kita. Apakah ketika kita ditimpa suatu musibah ini, apakah iman kita semakin kuat, ataukah iman kita semakin menurun? Gitu. Tapi memang kejadian COVID ini memberikan kita pelajaran yang sangat banyak, bahwa dengan COVID ini yang jelas dampaknya pasti di perekonomian. Ekonomi tidak hanya di Indonesia, di dunia pun. Jepang, teman-teman tahu Jepang itu negara yang teknologinya sangat maju sekali, perkembangan ipteknya sangat pesat, juga kaya, negara yang kaya juga. Dia terpuruk ekonominya. Sama dengan Amerika, dengan China, dan lain sebagainya. Semua terpuruk ekonominya. Bahkan terjadi inflasi sebesar 2,93% di dunia. Kemudian di Indonesia sendiri, kita lihat Indonesia, dengan adanya COVID, banyak terjadi PHK. Ya, pemutusan hubungan kerja. Banyak terjadi PHK. Tiba-tiba perusahaan industri harus berhenti, kemudian aktivitas perkantoran, aktivitas sekolah itu juga berhenti, akhirnya disuruh bekerja di rumah dan belajar di rumah. Kemudian suasana keramaian itu juga tiba-tiba menjadi sunyi, yang misalkan setiap malam misalkan diskotik, klub itu rame, sekarang mungkin sepi. Kemudian mal-mal yang dulu waktu ketika COVID itu jadi sepi, tidak ada hingar-bingar gitu kan, sepi. Itu hanya karena COVID. Tempat ibadah itu juga sepi, bahkan ditutup waktu itu, baik gereja, baik wihara, baik masjid, itu juga ditutup. Yang sangat besar sekali ketika bulan Ramadan. Ya itu juga kita merasakan bersama bahwa yang biasanya kita tarawih di masjid, yang biasanya kita subuhan di masjid, yang biasanya kita sholat isya di masjid ya, itu tiba-tiba kita semua di rumah. Kemudian yang Idul Fitri, Idul Fitri biasa ada mudik, Idul Fitri rame, tiba-tiba jadi sepi. Itu semua karena COVID. Tapi kita tidak hanya melihat dari dampak negatifnya saja, tapi kita harus bisa melihat dari sisi positifnya. Kita harus yakini bahwa ketika Allah menurunkan suatu ujian terhadap manusia, menurunkan suatu musibah